Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Paris Saint-Germain dikabarkan akan melepas 11 pemainnya sekaligus. Sementara Barcelona memecat pelatih metodologi karena alasan kesulitan ekonomi. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Real Madrid yang dikabarkan membidik wonderkid Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Masih di klub Spanyol nih, ada Barcelona yang resmi merilis jersey away untuk musim depan. Real Madrid dilaporkan akan mencoba memboyong Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Bellingham disebut akan menjadi pengganti Luka Modric yang sudah memasuki usia uzur. Akan tetapi peluang Los Blancos merekrut Bellingham terbilang cukup kecil. Sebab skuad di Borussia enggan menjual Bellingham karena masih sangat dibutuhkan. Untuk bisa merekrut Bellingham, El Real harus merogoh kocek sekitar 100 juta pound sterling. Dengan harga semahal itu, di Borussia yakin kalau El Real nggak akan mau menebusnya. Barcelona resmi merilis jersey away terbaru mereka untuk musim 2022-2023. Jersey yang akan digunakan Eric Garcia dan kawan-kawan itu berwarna dasar emas dengan motif berwarna biru. Menariknya, jersey away Blaugrana ini menggunakan sponsor baru yakni Spotify. Pada sesi perkenalan jersey itu, Blaugrana menggandeng Pedri sebagai modelnya. Konon katanya jersey anyar mereka ini terinspirasi dari jersey mereka di tahun 1992 silam. Peter Cech resmi mundur dari jabatannya sebagai penasihat teknik Chelsea. Masih di klub Inggris lainnya, ada MU yang menolak Barcelona untuk menukar Harry Maguire dengan Frenkie de Jong. Chelsea resmi mengkonfirmasi kalau Peter Cech mundur dari jabatannya sebagai penasihat teknik klub. Cech menjadi orang ketiga yang mundur setelah Marina Granovskaya. Sebelumnya Granovskaya juga mundur dari jabatannya sebagai direktur. Setelah memutuskan mundur, Cech pun menyampaikan pesan yang mengharukan. Cech mengaku kalau Chelsea merupakan klub istimewa baginya. Walaupun berat, Cech mengatakan kalau saat ini merupakan saat yang paling tepat untuk dirinya pergi dari Stamford Bridge. Sejak didatangkan pada tahun 2019, Arsenal kerap meminjam William Saliba ke sejumlah klub. Alasannya karena bek asal Prancis itu gagal membuat Mikel Arteta merasa terkesan. Di musim panas kemarin, The Gunners meminjam Saliba ke klub Ligue 1 yakni Marseille. Berseragam Marseille, Saliba tampil reguler dan nyaris nggak pernah absen. Hasilnya Marseille berencana mempermanenkan Saliba di musim panas ini. Di sisi lain, Arteta juga menegaskan akan memperpanjang kontrak Saliba yang berakhir di bulan Juni ini. Barcelona dikabarkan sedang memujuk Manchester United untuk menjadikan Harry Maguire sebagai bagian dari transfer Frenkie de Jong. Akan tetapi Setan Merah menolak tawaran pertukaran pemain tersebut. Alasannya karena Maguire masih masuk ke dalam rencana Erik ten Hag pada musim depan. Dan kabarnya The Red Devil akan menebus kontrak De Jong secara langsung dengan biaya sebesar 68 juta pound sterling. Vinicius Junior menjadi salah satu pemain penting di balik kesuksesan Real Madrid menjuarai Liga Champions. Hal ini terbukti di mana di musim kemarin Vinicius nyaris nggak pernah absen. Hebatnya Vinicius menjadi salah satu pemain El Real yang kebal cedera. Pemain berusia 21 tahun itu bahkan nggak pernah mengalami cedera otot sejak bergabung dengan Real Madrid di tahun 2018 lalu. Winger Brazil itu tercatat satu kali mengalami cedera pergelangan kaki ketika berhadapan melawan Ajax Amsterdam di musim 2018-2019. Setelah dirumorkan ke Chelsea, kini Cristiano Ronaldo dirumorkan akan kembali ke Sporting Lisbon. Kita pindah ke Bundesliga, ada Robert Lewandowski yang ingin membuktikan dirinya lebih baik dari Karim Benzema. Cristiano Ronaldo berpeluang bakal kembali memperkuat klub lamanya yakni Sporting Lisbon. Dilansir dari The Sun, Sporting yakin bakal bisa memulangkan sang mega bintang. Sang ibu Ronaldo bernama Maria Dolores sempat menyarankan sang anak untuk kembali memperkuat Sporting sebelum mengakhiri karirnya sebagai pemain bola. Sementara itu Ronaldo sebelumnya sempat diincar oleh Bayern Munchen dan Chelsea. Bahkan pemimpin Chelsea sudah bertemu dengan sang agen Jorge Mendes. Arsenal menjadi salah satu klub Premier League yang paling aktif di bursa transfer musim panas ini. Terbaru The Gunners merekrut penjaga gawang timnas Amerika Serikat yakni Matt Turner. Turner didatangkan dari klub MLS New England Revolution dengan harga 5,75 juta pound sterling atau sekitar 104 miliar rupiah. Turner pun dipercaya untuk memakai nomor punggung 30.
Sebagai informasi, Arsenal sebenarnya sudah sepakat mendatangkan Turner sejak bulan Februari lalu. Akan tetapi mereka mengizinkan Turner untuk tetap bermain di awal musim MLS. Robert Lewandowski masih berusaha untuk meninggalkan Bayern Munchen di musim panas ini. Bintang asal Polandia ini ingin mencari tantangan baru dengan bergabung dengan Barcelona. Selain mencari tantangan baru, ternyata Lewandowski ingin membuktikan dirinya lebih baik dari Karim Benzema. Hal ini disampaikan oleh mantan agen Lewandowski yakni Kezary Kurawski. Di musim ini Benzema tampil apik dengan mencetak 44 gol dan membawa El Real menjuarai La Liga serta Liga Champions. Gak heran kalau Benzema juga dijagokan untuk merebut Ballon d'Or. Erling Haaland merupakan salah satu striker muda paling berbahaya saat ini. Siapa sangka kalau pemain asal Norwegia tersebut pernah ditolak oleh Barcelona. Hal ini disampaikan oleh Ariedo Braida, penasihat mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu. Braida mengaku pernah memberi saran kepada Bartomeu untuk merekrut Haaland. Akan tetapi Bartomeu menolak dan menyebut Barcelona punya standar pemain yang berbeda. Siapa sangka kini giliran Haaland yang menolak skuad Blaugrana. Next, PSG berencana untuk cuci gudang dengan melepas 11 pemainnya sekaligus di musim panas ini. Masih di rumor transfer guys, ada Arsenal yang mengungguli Barcelona dalam perburuan Rapinya. Paris Saint-Germain baru saja mendatangkan direktur olahraga baru yakni Luis Campos. Mantan petinggi AS Monaco dan Lille ini kabarnya bakal menjual 11 pemain Parisien sekaligus. Mereka adalah Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Arnaud Kalimuendo, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Ander Herrera, Neymar, Jorginho Wijnaldum, dan Alphonse Areola. PSG akan menawarkan para pemain tersebut ke klub-klub Prancis. Sementara itu Paredes, Icardi, Herrera, dan Neymar dikabarkan masih ingin bertahan. Kontrak Samuel Umtiti di Barcelona baru berakhir pada tahun 2026. Akan tetapi skuad Blaugrana sudah menyingkirkan nama Umtiti dari rencana musim depan. Hal ini nggak terlepas dari riwayat Umtiti yang dihantui dengan berbagai jenis cedera. Kabarnya klub top Prancis Olympique Lyon berniat untuk memulangkan Umtiti. Sementara itu kepergian Umtiti akan membantu Barcelona untuk mengurangi beban gaji pemain. Sebab Umtiti mendapat gaji setara dengan gaji Ousmane Dembele yakni 12 juta euro per musim. Luis Suarez yang berstatus bebas transfer kini sudah mendapat klub baru. Sempat dirumorkan ke MLS, Suarez justru lebih memilih untuk pulang ke Amerika Selatan. Striker veteran asal Uruguay ini akan melanjutkan karirnya di klub raksasa Argentina yakni River Plate. Kabarnya River Plate akan mengumumkan kehadiran Suarez dalam waktu dekat. Suarez yang sudah menembus Eropa sejak tahun 2006 kini sudah berusia 35. Besar kemungkinan River Plate akan menjadi klub terakhirnya sebelum gantung sepatu. Barcelona menuntut AS Roma karena mundur tanpa sebab di turnamen Joan Gamper. Kita jauh ke MLS, ada Inter Miami yang kecipratan dana segar setelah kepindahan Gareth Bale ke Los Angeles FC. Barcelona diprediksi bakal gagal mendatangkan winger Leeds United yakni Rapinya. Sebab menurut kabar The Athletic, Arsenal menjadi klub terdepan untuk memboyong sang winger. Media itu mengklaim kalau Barcelona kalah dari Arsenal karena situasi keuangan yang gak mendukung. Sebelumnya Leeds sendiri membandrol Rapinya dengan harga mahar fantastis. Arsenal mengaku optimis bisa merekrut Rapinya di jendela transfer musim panas ini. Seandainya bergabung, Rapinya menjadi rekrutan keempat The Gunners. Tanggal 15 Juni kemarin, Barcelona mengonfirmasi kalau AS Roma ikut serta ke dalam turnamen Joan Gamper. Rencananya turnamen itu digelar di Camp Nou pada tanggal 6 Agustus mendatang. Sayang beberapa hari setelah pengumuman itu, AS Roma mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Masih belum diketahui pasti alasan Roma mengundurkan diri. Akibat hal itu, Barcelona pun mempertimbangkan untuk menuntut AS Roma karena sudah menyebabkan kerugian. Manchester United akan melakoni sejumlah laga pramusim menghadapi berbagai klub. Oleh sebab itu, para pemain setan merah sudah terlihat hadir di sesi latihan klub. Pemain seperti Donny van de Beek, David De Gea, sampai Anthony Elanga terlihat bersemangat. Setan merah sendiri akan melakoni laga pramusim yang cukup padat dari tanggal 12 Juli sampai 31 Juli nanti. Di tanggal 12 Juli mereka akan berhadapan dengan Liverpool yang digelar di Thailand. Sementara laga terakhir di tanggal 31, Setan Merah berhadapan dengan Rayo Vallecano di Old Trafford.
Los Angeles FC resmi mendatangkan Gareth Bale dari Real Madrid. Bale akan menghabiskan 12 bulan ke depan bersama klub MLS tersebut untuk mencari kesempatan bermain lebih banyak. Selain itu, Bale juga butuh kondisi prima untuk membela timnas Wales di Piala Dunia nanti. Kedatangan Bale itu justru membuat Inter Miami meraup untung besar mencapai $75.000. Klub milik David Beckham itu kecipratan dana besar tersebut dari kompensasi dari Los Angeles FC. Sebab sebelumnya Bale sempat menjadi incaran Inter Miami dan kini justru tertikung oleh Los Angeles. Chelsea dilaporkan sudah siap menyiapkan tawaran baru untuk Raheem Sterling. Tawaran ini akan diajukan setelah tawaran sebelumnya sebesar 35 juta pound sterling ditolak oleh Manchester City. Kabarnya skuad The Blues siap kembali bernegosiasi dan mengajukan tawaran terbaru. Manchester City sendiri sebelumnya sudah siap melepas Sterling di jendela transfer musim panas ini. Apalagi winger asal Inggris itu mengaku tertarik untuk merapat ke Stamford Bridge. Bali United menjalani matchday kedua babak grup G Piala AFC 2022 melawan Visaka FC. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, skuad Serdadu Tridatu dibantai dengan skor 2-5. 5 gol Visaka FC dicetak oleh Lee Jae-gun, brace Paulo Victor, dan brace dari Oh Sofan. Sementara Bali United cuma bisa membalas 2 gol lewat Irfan Jaya dan Privat Mbarga. Kekalahan ini cukup memalukan sebab Visaka berada di peringkat 4 Liga Kamboja. Sementara itu sang pelatih Stefano Kugura mengaku anak-anak asuhnya kelelahan karena Piala Presiden. Di pertandingan Piala AFC 2022 lainnya terdapat laga antara PSM Makassar melawan Tampines Rovers. Bertanding di Stadion Kuala Lumpur, skuad Juku Eja berhasil menang. Tampines Rovers unggul lebih dulu lewat gol dari Zehruddin Mehmedovic. Akan tetapi PSM Makassar mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat Rizky Eka Pratama dan brace dari Everton Nascimento. Kemenangan ini pun membuat PSM Makassar memuncaki klasemen grup H Piala AFC 2022. Skuad asuhan Bernardo Tavares ini juga berpeluang untuk lolos ke babak semifinal zona ASEAN. Setelah kontraknya nggak diperpanjang Manchester City, Fernandinho memutuskan pulang kampung dengan bergabung ke klub asal Brazil yakni Atlético Paranaense. Klub berjuluk Furacão itu mendatangkan Fernandinho secara gratis. Berikutnya Atlético Paranaense juga mengikat kontrak Fernandinho selama 2 tahun ke depan. Di klub barunya nanti Fernandinho akan mengenakan nomor punggung 5. Sebelumnya Fernandinho sendiri memang ingin mengakhiri karirnya dengan membela klub Brazil. Tangan Ronaldinho diabadikan oleh Rans Nusantara FC lewat cetakan lilin. Sedangkan Barcelona dikabarkan memecat pelatih metodologi karena alasan kesulitan ekonomi. Legenda sepak bola Brazil Ronaldinho akan meneruskan kegiatannya di Indonesia. Kabarnya mantan pemain Barcelona itu berkunjung ke calon home base Rans Nusantara FC yang berada di Tangerang. Sebelumnya Rans sedang membangun proyek jangka panjang Rans Prestige Entertainment. Rans sendiri mengabadikan kedatangan Ronaldinho tersebut. Saat itu Ronaldinho terlihat mencetak tangannya di lilin bersama 2 Herman Rans Nusantara yakni Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Sven Botman sudah menyelesaikan proses transfernya ke Newcastle United. Senin kemarin pemain asal Belanda ini sudah menjalani tes medis dan akan segera diumumkan. Botman sendiri menjadi incaran Newcastle United sejak diambil alih oleh konsorsium Arab Saudi. Kini Botman menjadi rekrutan besar kedua Newcastle setelah kiper Burnley yakni Nick Pope. Sebelum bertolak ke Newcastle, Botman menulis pesan perpisahan kepada klubnya yakni Los Lille. Botman pun berterima kasih dan mengaku nggak akan melupakan mantan klubnya tersebut. Direktur Inter Milan BP Marotta mengkonfirmasi terkait transfer Paulo Dybala. Marotta mengklaim kalau klub masih menegosiasikan gaji dan komisi agen sang pemain. Marotta bilang Dybala adalah salah satu pemain yang sedang dicari oleh Inter Milan. Akan tetapi kedua belah pihak masih belum mencapai kata sepakat. Sementara itu Marotta juga mengkonfirmasi rencana klub untuk melepas Milan Skriniar. Gak tanggung-tanggung Nerazzurri mematok harga Skriniar sebesar 70 juta euro. Lewat laporan radio Catalunya, Barcelona memecat direktur bidang metodologi klub yakni Paco Seirulo. Keputusan ini diambil oleh wakil presiden olahraga yakni Rafa Yuste. Dalam pengakuannya, Rafa Yuste memecat Paco Seirulo karena alasan ekonomi klub.
Selain Sayrullah, Barcelona juga memecat 5 staf bagian metodologi lainnya. Sebagai informasi, Sayrullah sudah mengabdi di Barcelona lebih dari 30 tahun lamanya. Sayrullah juga menjadi pelatih olahraga Barcelona yang tersisa dari keberhasilan mereka menjuarai Liga Champions musim 91-92. Guys, kita bacain komentar ini dari fans CR7. Harapan saya sih Ronaldo bertahan di MU dan semoga berhasil mengangkat trofi musim depan. Iya guys, aku juga pengen sih kalau misalkan Ronaldo itu terus bertahan di MU biar sama Erik ten Hag. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.